Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga petahana dalam pemilihan Gubernur 2024. Tim hukum dari Rohidin Mersyah protes atas operasi tangkap tangan itu karena dilakukan saat masa tenang Pilkada serentak. Mereka menyebut ada kesepakatan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk tidak mengambil langkah hukum bagi para calon yang hendak bertarung di Pilkada. Lalu benarkah pemirsa operasi tangkap tangan KPK terhadap kandidat di Pilkada serentak telah mengganggu proses demokrasi? Untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami berdua ada mantan Wakil Ketua KPK Pak Saud Situmorang dan juga pakar hukum pidana dari UI Kudri Sitompul. Selamat petang Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Kita mau langsung ke Pak Saud. Pak Saud, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini kan di momen masa tenang dan 4 hari menuju pemungutan suara. Pak Saud melihatnya ini ada unsur politiskah atau memang murni kasus hukum? Ya, kalau kita bicara OTT itu sesuatu yang sebenarnya cukup matang dan sebagaimana disampaikan Alex kemarin, ya mulai prosesnya bulan Mei. Bulan Mei itu pengaduan masyarakat bisa jadi kirim KPK katakanlah sebulan 2 bulan atau pakai WA segala macam itu di sebelumnya. Jadi rangkaian yang udah proses cukup panjang. Jadi kalau kita katakan bahwa kemarin peristiwa pidananya sudah terjadi, kemudian KPK melakukan kan surat masuk tuh biasanya dia melakukan apa yang disebut klarifikasi kepada si pengirim ya. Karena disebutkan juga itu pengaduan masyarakat kan. Nah, klarifikasi, cross check, recheck, kemudian mereka memutuskan penyelidikan. Dan ketika penyelidikan dimulai terjadi peristiwa pidananya terulang kembali dan terbukti memang ada. Jadi sebenarnya ini pengaduan-pengaduan yang disampaikan masyarakat itu kalau dari sisi formil materialnya selalu OTT KPK itu prudent di pengadilan. Jadi artinya kalau kita tanya tadi di bagian depan ada pendahuluan bahwa apa namanya menghentikan langkah hukum gitu ya. Itu langkah hukum itu kan bisa kita definisikan mungkin kasus-kasus yang sudah masuk di dalam pengertian tidak hanya di kasus OTT-nya gitu. Jadi umpamanya kasus yang terkait kerugian negara pasal berapa gitu ya itu di hold dulu. Itu perhitungan kerugian negara bisa di hold dulu. Tapi kalau yang sifatnya OTT itu kan sesuatu yang sudah dipantau dari awal dalam rangkaian kejadian. Jadi kalau sudah terjadi malah KPK-nya membiarin, malah nanti bisa kalau ketahuan dewas dimarahin dia. Kok kamu udah tahu kamu diem aja gitu. Enggak Pak, karena ada komitmen untuk selama pilkada ini tidak boleh melakukan. Kalau peristiwa pidana siapa aja pun boleh menangkap orang yang melakukan peristiwa pidana kan, tinggal nanti legal standingnya seperti apa. Ini kan legal standingnya memang dia ada di KPK, jadi saya anggap itu sesuatu yang tidak ada hal yang perlu diragukan tentang kemudian formil materialnya. Gitu. Oke, artinya berarti Pak Saud menilai bahwa memang ini murni kasus hukum, tidak ada unsur politis di sana, Pak Saud? Ya, kalau kita bicara ada yang melapor, kan yang melapor ini macam-macam backgroundnya. Bisa jadi dia di-trigger oleh lawan politik, bisa juga. Oleh sebab itu kalau Anda dalam kontestasi Anda harus jujur sehingga lawan politik Anda nggak bisa bermain kan gitu. Gini, surat yang masuk ke KPK, tadi Ale kan menjelaskan surat yang masuk. Ya. Surat yang masuk itu kadang dari istrinya juga ada kok. Iya, ngirim gitu dari istri sendiri, dipotong uangnya di kamar dikirim. Jadi ini lawan politik bisa jadi juga siapapun yang mengirim ke KPK. Oleh sebab itu di situ sebutnya kita menyebutnya KPK itu selalu ngomong politik cerdas dan berintegritas. Jadi yang cerdas saja juga salah, berintegritas saja juga salah gitu. Baik, saya ingin ke Pak Curdi. Pak Curdi, ini kan tim hukum dari Rohidin ini protes nih, karena dilakukan di masa tenang, terus kemudian mengatakan bahwa ada kesepakatan di situ antara Kejaksaan, KPK dan polisi bahwa tidak akan ada langkah hukum dalam masa tenang ini. Anda menilainya seperti apa? Saya melihat dari aturannya aja ya. Jadi ini OTT ini kan menyangkut proses beracara ya, ini kita sebut hukum acara. Itu diatur di dalam KUHP ya, baik ya hukum acara yang diatur dalam KUHP maupun diatur di dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 kalau nggak salah Pak Saud ya. Kemudian juga di Undang-Undang Korupsi, begitu juga di Undang-Undang Pemilu Pilkada nggak ada yang ini yang melarang orang nggak boleh diperiksa dalam perkara baik perkara pidana biasa maupun korupsi, nggak ada. Nah sekarang kesepakatan itu posisinya kan levelnya itu lebih rendah daripada undang-undang. Tentu dia nggak bisa mengatakan bahwa ada kesepakatan ya kan ini ya, itu prinsip hukumnya itu hukum yang lebih tinggi itu menyampingkan hukum yang lebih rendah, itu satu. Nah sekarang
yang dikhawatirkan kenapa pada waktu itu dulu janganlah diproses. Khawatirnya itu hanya untuk ini kan membunuh karakter ya, karakter assassination. Jadi orang dilaporin gitu. Makanya jangan. Jadi itu dalam proses yang biasa. Nah, operasi tangkap tangan ini, tangkap tangan bukan operasi tangkap tangan aja ya. Di dalam KUHP ini dia merupakan ketentuan yang luar biasa. Kenapa? Kalau yang biasa harus prosedurnya tadi dikatakan ada pengaduan, laporan, ya kan, harus ada alat bukti yang cukup 2 gitu kan. Betul. Ini enggak ya. Tertangkap tangan itu apa? Pada saat tindak pada pidana itu dilakukan ya, atau pada saat beberapa saat ya dilakukan, diketahui oleh khalayak umum dan barang buktinya itu ada padanya, atau hasil dari kejahatan itu ada padanya itu maksudnya orang pelakunya itu tersangka. Ya, sekarang andai kata ya misalnya jangan dong OTT dalam yang korupsi ini dalam masa tenang kayak begini loh, nanti justru OTT ini kan yang momentumnya. Ya, kalau misalnya tidak ditindak pada saat itu, sulit lagi pembuktiannya. Wah, nanti hitung lagi kerugian negaranya, waduh apa aturannya, jadi ini berkepanjangan itu. Nah, jadi ini jangan kehilangan momentumnya. Ya, dia di tertangkap tangan itu gitu. Jadi saya kira sih nggak ada salahnya ya bahwa dari aturan. Nah, kalau dikatakan misal politik, loh, kalau misal politik dia lagi melakukan kriminal kok, ini kan bukan soal ini bukannya politik gitu loh. Nah, ya kan, mestinya yang bersangkutan mikir dong. Ya, lu lagi dari pemilu, lu cawe-cawe kan gitu. Ya, ini justru yang mesti. Nah, dan jangan sampai juga seolah-olah ya di dalam masa kampanye itu orang boleh peserta aja. Jadi peserta itu boleh melakukan tindak pidana aja dong. Baik. Pak Juri, tapi kan menarik gini, akhirnya semua orang yang bisa aja berpersepsi bahwa ya udah nanti lawan politik di OTT aja sama KPK, bisa nggak akhirnya KPK nanti dipolitisasi seperti itu? OTT itu kan bukan karena ada rangsangan, nggak ada dorongan dari KPK. Itu kan yang KPK betul mengamati, udah surveillance. Ya kan, udah ada ini di surveillance, dia melakukan ya kena gitu. Yang aktif itu kan bukan KPK, yang aktif itu ya pelakunya itu gitu loh. Ya di mana kita bilang ini politisasi, ya kan? Tapi begini Pak Saud, ini kan kalau kita sepakat ya bahwa kemudian kasus hukum ini memang harus terus diberantas ya, kita sepakat untuk itu. Tapi bagaimana dengan persepsi yang muncul di publik Pak? Kenapa kemudian proses ini tidak ditindaklanjuti ketika masa pilkada ini selesai, baru itu dilanjuti? Itu resikonya apa sebetulnya Pak, kalau dalam proses pembuktian? Ya, kembali lagi kan ketika kemudian mereka melakukan yang disebutkan di dalam piagam PBB itu bahwa pemberantasan korupsi itu diperintahkan yang kita datangani, bahwa di situ Anda harus menggunakan segala resource, instrumen, disebutkan di situ, special equipment itu disebut, yaitu termasuk alat sadap, alat segala macam. Nah, kemudian sudah terang, didiemin seperti Pak Gudri tadi bilang, itu salah besar. Anda membiarkan terjadi peristiwa pidana, bahkan penyidiknya itu bisa diperkarakan gitu. Jadi sekali lagi, kembali lagi kalau memang itu waktunya pada saat ketika dilaksanakan pesta demokrasi seperti ini, itu kan kaitannya dengan apa yang disebut sebagai varietas demokrasi. Anda tahu nggak, di dalam varietas demokrasi, cara kita melaksanakan demokrasi, kita dapat nilai 25 loh. Dari 1 sampai 100. Ini yang begini ini yang disorot sebenarnya. Itu oleh sebab itu makanya yang kita sebut sebagai politik tidak berintegritas itu kan tidak ada money politik sama sekali. Apalagi pemerasan loh. Itu paling tinggi loh hukumannya di dalam peristiwa tindak pidana korupsi dibandingkan gratifikasi. Tapi resiko pembuktiannya apa Pak? Kalau misalnya nanti dilakukan pembuktiannya pasca pilkada? Kalau tadi kan soal etika kita bicara, tapi risiko pembuktiannya itu apa? Ya tentu nanti pasalnya akan berbeda lagi, bisa juga pasalnya akan tetap pemerasan gitu, tapi itu kan nanti pendalamannya akan mengalami proses yang lebih. Kalau hukum itu kan selalu disebutkan hukum itu harus efisien, efektif dan seterusnya, salah satunya kan begitu. Jadi kalau memang bisa hari ini kenapa tunda-tunda gitu? Memang ada risiko framing, ya memang begitulah risikonya politik. Kalau memang politik yang tidak berintegritas, pasti framingnya akan banyak. Dan ini yang membuat kita sebenarnya bangsa Indonesia harus memahami bahwa kalaupun kejadian seperti ini, keyakinan saya ini nggak di sini aja, di tempat lain modusnya juga sama.
Kan selalu dibilang biaya apa namanya kontestasi itu mahal dan sumbernya dari mana? Nah itu kalau kita lihat APBD-nya mereka itu kan sekitar 2 triliun ya Bengkulu itu. Dia ambil segitu aja tuh udah berapa tuh coba. Jadi sekali lagi ini pesan sebenarnya yang mau disampaikan oleh KPK, berhenti korupsi sekarang juga. Kalau Anda ikut kontestasi, ya lakukanlah itu dengan proses-proses yang menunjang supaya indeks persepsi korupsi kita naik. 25 itu termasuk segala macam. KPU juga kalau ini tidak bersikap atas kejadian ini, nanti orang lain akan menilai, lo KPU-nya kok begitu sih? Nah itu jadi ini banyak di atas kejadian ini, semua kita harus mengambil sikap. KPK-nya, semuanya, partai politiknya juga, kalau dia mulai agak ngebela-ngebela juga nanti jadi salah juga gitu loh. Rakyatnya juga gitu. Jadi Baik Pak panjang. Saud, Pak Curi, ini yang menarik tadi pernyataan dari Pak Saud bahwa kejadian seperti ini mungkin banyak terjadi karena memang biaya untuk politik itu mahal. Nanti kita akan dalami usai jeda, tetaplah bersama kami.